Akhir itu jadi dubes di Spanyol ini bagaimana ceritanya? Kabar-kabar kan juga eh, organisatoris iya gitu kan ya. Luar biasa banyak aktivitas kepemudaan, kemudian juga organisasi. Ini gimana ceritanya nih Pak Dubes? Terakhir menjadi seorang dubes di Spanyol, negerinya Madrid dan Barcelona. Banyak juga pendukung kedua klub itu di sini. Silakan Pak Dubes. Ya, sebetulnya saya ketika kuliah, cita-cita saya itu ingin menjadi guru, ya, menjadi dosen. Saya kuliah di ITS Surabaya. Nah, ketika saya lulus, saya mendaftar gitu di ITS. Nah, ternyata tidak diterima. Nah, kemudian ada salah seorang dosen di situ yang aktivis Muhammadiyah. Dia bilang, udah ngajar di Universitas Muhammadiyah saja Surabaya. Nah, saya mau ngajarlah saya di situ, dan kemudian saya aktif juga di Pemuda Muhammadiyah. Nah, saya senang karena aktif di Pemuda Muhammadiyah itu di Jawa Timur. Saya bisa keliling Jawa Timur setiap Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat saya mengajar. Nah, setelah dapat setahun, saya ditawari, gimana rencananya mau jadi dosen ITS gitu. Saya bilang, saya sudah betah jadi dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, akhirnya saya terpilih menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, dan kemudian terpilih menjadi Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Maka saya hijrah ke Jakarta gitu. Nah, di Jakarta saya kemudian mengurus Pemuda Muhammadiyah. Nah, di situ zaman itu masih ada Lukman Harun almarhum yang aktif sekali urusan luar negeri. Wah, saya seneng, terus saya ikut-ikutan nerima tamu, meningkatkan bahasa Inggris saya, kemudian reformasi gitu. Reformasi, saya ikut-ikutan politik. Ya, nah setelah Orde Baru tumbang, muncul Orde Reformasi, saya katut ngurus politik, ya. Nah, bersamaan dengan itu kemudian saya terdorong untuk banyak menulis, ya, berbagai hal lah, ya, tentang reformasi. Nah, kemudian saya terpilih menjadi anggota DPR, ya, anggota DPR RI. Nah, pada saat yang bersamaan juga saya terpilih menjadi Ketua Hubungan Luar Negeri Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi klub, ya. Nah, kemudian saya memilih Komisi 1 urusan luar negeri, dan setelah 2 periode di DPR saya bosan, ya, karena saya merasa tidak bisa berbuat banyak, ya. Tahulah di DPR itu seperti itu, ya. Nah, kemudian saya didorong untuk maju lagi. Saya bilang, udah nggak mau, saya tak sekolah aja, ambillah saya S3 ilmu politik, ya. Nah, ambil S3 ilmu politik, bersamaan kemudian diminta bantu Pak Jimli sebagai Ketua Hubungan Luar Negeri ICMI. Nah, saya kemudian dikenal sebagai pemikir, penulis tentang politik Islam, politik global, dan seterusnya. Nah, enggak tahu gimana ceritanya saya kok dipercaya menjadi duta besar. Kira-kira begitu perjalanannya. Oke, baik. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Bang Nasir dan Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam Kopi Pahit. Saya kira forum ini menarik sekali, ya, sebagai sebuah, katakanlah, kelas virtual untuk memperkaya wawasan kita, memperdalam pengetahuan yang sudah kita miliki, tetapi juga dalam atau pada saat yang bersamaan penting untuk membangun networking, ya.
Karena dengan networking itu kemudian kita bisa mengalami proses akselerasi mobilitas vertikal, sehingga kemudian bisa terpromosikan ya, ke posisi-posisi yang katakanlah lebih menjanjikan, baik dalam pengertian karir personal, tetapi juga dalam memberikan kontribusi kemampuan kita bagi masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Ini saya kira penting untuk disadari, sehingga kita semakin bersemangat di dalam forum Kopi Pahit ini. Nah, selanjutnya mungkin ya saya akan memberikan bingkai historis terlebih dahulu ya. Cerita herois tentang Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi ya, menyeberangi Selat Gibraltar ya dari Afrika Utara yang sekarang masuk wilayah Maroko ke Iberia ya. Jadi wilayah Spanyol dan Portugis ya, atau Portugal saat ini dulu disebut dengan Iberia. Penguasanya Visigoth ya. Visigoth itu bukan penguasa orang Spanyol, tapi dia keturunan Jerman yang ditempatkan oleh tahta suci Vatikan. Waktu itu masih Romawi ya, masih Roma, belum menjadi Katolik atau Kristen. Nah, ketika terjadi perebutan kekuasaan di Roma sana, itu kontrol pusat menjadi sangat longgar, sehingga kemudian Visigoth yang keturunan Jerman ini mendeklarasikan diri menjadi sebuah kerajaan. Kira-kira ceritanya seperti itu, dan lama sekali berkuasa sampai datang tentara Islam dipimpin Tariq bin Ziyad itu. Nah, dulu ibu kotanya di Toledo. Waktu Tariq masuk dilanjutkan juga di Toledo. Nah, setelah Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ya, sebetulnya namanya Abdurrahman ya, tapi dapat julukan Ad-Dakhil. Ad-Dakhil itu artinya orang yang masuk. Jadi dia datang belakangan. Sebagaimana diketahui, Abdurrahman Ad-Dakhil ini keturunan Bani Umayyah yang lari dari Damaskus karena seluruh keluarganya dihabisi oleh Abbasiyah. Nah, dia kemudian masuk dan di sini membangun dinasti Bani Umayyah. Nah, di bawah Abdurrahman Ad-Dakhil dan keturunannya inilah Islam mengalami masa kejayaannya. Jadi kalau Tariq bin Ziyad masuk pada tahun 711 Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan keturunannya, sehingga kemudian katakanlah Andalusia mengalami kejayaannya sampai tahun sekitar 1000 sampai 1100. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh, ini kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti berikutnya, tapi sebetulnya ini sudah mulai mengalami masa kemerosotannya. Nah, puncaknya terakhir terusir pada 1492 Masehi, yang dikenal emir terakhir dari Granada yang punya istana namanya Alhambra itu namanya di barat dikenal Bu Abdil ya. Sebetulnya nama sebenarnya Abdillah atau Abdullah ya. Tapi orang barat tidak bisa menyebutnya sehingga disebut Bu Abdil. Nah, ini saya kira frame di mana Islam berkuasa di Andalusia ini. Nah, di dalamnya banyak sekali cerita yang sangat menarik yang bisa digali. Nah, ini bagi teman-teman yang
berada di perguruan tinggi, ini menurut hemat saya di Indonesia cerita tentang Andalusia, Tariq bin Ziyad, kemudian Abdurrahman Ad-Dahil dan sampai Bu Abdil ini terlalu sederhana sehingga tidak banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Nah, sementara di Timur Tengah saya sudah membaca banyak sekali buku, banyak yang ditutupi, ya. Karena ada kepentingan-kepentingan politik, ya. Jadi orang-orang Arab, katakanlah atau penulis-penulis Arab itu enggan ya mengungkap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sehingga menjadi terusir. Kecenderungannya selalu menyalahkan orang lain. Itu tidak salah, ya, tapi kajian historis itu hanya faktor eksternal yang dikupas habis. Tapi faktor internal yang menyebabkan mereka terusir tidak banyak dibahas. Bahkan ada kecenderungan penulis-penulis ekstrem mengkambing hitamkan ya orang lain. Nah, ini saya kira penting untuk disadari. Nah, saya sudah menulis sebuah novel karena sebagai diplomat kan saya tidak boleh nulis politik global lagi. Karena takut mengganggu hubungan antar negara. Karena bagaimanapun duta besar itu kan wakil resmi dari sebuah negara. Karena itu kata-katanya, sikapnya dianggap mewakili negara. Karena itu saya tidak boleh lagi menulis artikel atau membuat pernyataan yang sifatnya politis. Nah, karena itu saya membuat novel yang sifatnya fiksi, tapi berbasis pada sejarah. Nah, novel yang pertama yang sudah selesai dan sekarang bisa dicari di Google Book Store. Kenapa saya jual di situ? Agar pertama murah dan yang kedua mudah didapat. Nah, tetapi beberapa hari yang lalu Republika tertarik ya untuk menerbitkan dalam bentuk buku ya. Nah, sehingga insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi novel saya yang berjudul di Beranda Istana Alhambra itu akan bisa didapat di berbagai toko buku. Nah, saya juga baru menyelesaikan novel kedua berjudul Jalur Rempah sebagai jembatan antara timur dan barat. Ini juga bercerita banyak dimensi historis itu yang spiritnya kira-kira berbeda dengan kebanyakan buku-buku tentang Andalusia yang ditulis banyak penulis sejarah Timur Tengah. Saya tidak melihat ada penulis Indonesia yang serius untuk menggali masalah ini. Nah, spiritnya adalah introspeksi diri agar kita jangan mengulangi kesalahan yang dulu dilakukan oleh leluhur Islam yang berkuasa di sini. Nah, kenapa saya penting menekankan ini? Karena taifah ya, persaingan di antara para penguasa lokal di Andalusia yang tidak berkesudahan dan kemudian itu melemahkan diri sendiri, bahkan kemudian dimanfaatkan oleh lawan-lawannya untuk adu domba, memecah belah, dikalahkan satu persatu sampai habis sama sekali. Nah, suasana seperti itu masih terjadi di Timur Tengah, ya, masih terjadi, ya, antara satu negara Arab lain cekcok tanpa alasan yang jelas, dan itu saling menghabisi, ditumpangi oleh sejumlah negara baik yang besar maupun kecil khususnya yang berada di barat ya. Mereka menikmati keuntungan, kita cerai-berai. Itu terjadi sampai sekarang di Timur Tengah. Ini sebetulnya dimensi aktualnya yang perlu disadari. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian khususnya yang bergerak di perguruan tinggi, coba kirim dosen-dosennya ke sini untuk melakukan riset. Banyak sekali perguruan tinggi di sini yang mau menerima berkolaborasi. Nanti saya mediasi ya. Insya Allah
Pak Komarudin Hidayat dalam waktu dekat juga akan berkunjung ke sini, akan menawarkan beasiswa kepada banyak mahasiswa di sini untuk program S2 dan S3 baik yang muslim maupun non muslim. Nah, sejumlah universitas Muhammadiyah juga sudah mengirimkan tawaran menerima beasiswa, ya, termasuk alma mater saya Universitas Muhammadiyah Surabaya, rektornya kan sekarang ketua PWM Jawa Timur, ya, sudah mendapatkan 1 orang mahasiswa muslim asli Spanyol untuk mengambil studi di Surabaya. Nah, beberapa universitas Muhammadiyah juga sudah menawarkan beasiswa seperti itu, dan saya sudah diseminasi di sini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik, itu bisa juga melakukan riset-riset, katakanlah temporer, ya 3 bulan dengan tema tertentu di tempat tertentu terkait dengan disiplin ilmu Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak sekali yang mau menerima, mau jadi partner. Begitu juga kalau Bapak Ibu sekalian mengundang researcher dari sini, asal disediakan tempat gitu yang layak. Nah, ini kan bisa melakukan kalau di perguruan tinggi disebut riset bersama, kemudian melakukan publikasi bersama, sehingga kemudian bisa mendapatkan kum yang besar karena dipublikasikan oleh media internasional. Dan ini banyak sekali peluang seperti ini yang menarik, ya. Ya, pertama secara ekonomi semakin hari semakin meningkat, ya. Nah, kenapa saya gunakan istilah semakin hari semakin meningkat? Walaupun potensinya besar, tapi harus disadari bahwa bagi orang Spanyol, Indonesia itu tidak terlalu dikenal. Yang dikenal hanya Bali. Mereka umumnya pernah ke Bali atau paling tidak ingin ke Bali. Cerita menariknya Bali itu sudah kemana-mana. Tetapi Indonesia di mana itu banyak yang belum tahu. Ini satu hal. Nah, yang kedua perlu disadari bahwa bagi orang Spanyol sekarang yang menjadi prioritas itu adalah Eropa. Karena apa? Sejak berdirinya Uni Eropa, sebuah negara di daratan Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa ini seperti sebuah provinsi di sebuah republik. Jadi mata uangnya sama, kemudian tidak ada perbatasan antar negara, kemudian mereka punya representatif atau member parlemen di Brussel dan seterusnya. Nah, karena itu Uni Eropa menjadi prioritas. Yang kedua, secara historis negara-negara Amerika Latin itu dekat sekali dengan Spanyol, ya. Nah, apalagi darahnya mereka itu bisa dikatakan lebih dari 50%, ya. Itu berdarah Spanyol, bahasanya juga sama dan seterusnya. Sehingga ini menjadi prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah negara-negara Afrika Utara. Karena hubungan historis, ya, juga kedekatan geografis, sehingga hubungan ekonomi juga menjadi prioritas. Nah, kemudian terakhir baru negara-negara Asia. Kenapa disebutkan negara-negara Asia? Karena kalau bicara negara Asia itu di benak mereka umumnya adalah Asia Timur, mulai Jepang, kemudian Taiwan, kemudian Korea Selatan, dan belakangan China. Produk-produk mereka mulai membanjiri di sini, menyaingi produk-produk Eropa maupun Amerika, baik yang sifatnya berbasis teknologi maupun yang lain-lainnya. Nah, Indonesia mulai berhubungan dengan Spanyol sebetulnya berkat jasa Pak Habibie.
ya. Jadi Pak Habibie itu waktu mau bikin industri pesawat di Bandung yang dulunya awalnya namanya Nurtanio itu bikin proposal, ya. Nah, Pak Habibie kan tahu ya, sekolah di Jerman, besar di Jerman, menjadi warga negara istimewa Jerman, bawalah proposal di situ. Nah, orang Jerman tidak yakin gitu, orang Indonesia bisa bikin pesawat ya, gitu. Mau bikin sepeda aja mungkin belum bisa ya. Nah ini apa namanya pada waktu itu. Kemudian Pak Habibie tahulah ya, kan tidak pernah putus asa. Pergi dia ke Prancis, ditolak juga. Pergi ke Inggris, ditolak juga. Nah, datang ke Spanyol, diterima oleh Casa Spanyol. Waktu itu industri pesawat terbang Spanyol. Nah, itulah yang kemudian melahirkan CN235. Ya, CN itu kan gabungan Casa dan Nurtanio gitu. Nah, kalau kita lihat dan alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang walaupun up and down dan seterusnya. Nah, setelah itu Indonesia mulai dikenal ya, tapi masih sangat terbatas. Nah, belakangan berkembang ya, Indonesia juga mengirimkan apa namanya kelapa sawit ya. Tapi kelapa sawit di sini tidak untuk minyak goreng, tetapi untuk campuran diesel, kemudian bahan baku kosmetik dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian belakangan kopi Indonesia juga mulai masuk dan seterusnya, banyak komoditi-komoditi yang bisa diekspor ke sini. Kira-kira suasananya seperti itu kalau kita berbicara hubungan ekonomi antara Indonesia dan Spanyol. Produk-produk kita yang potensial untuk bisa bermain di pasar Spanyol itu apa, Pak Dubes? Yang pertama menurut hemat saya kopi ya. Kopi. Iya. Karena apa? Kopi Indonesia itu variannya banyak sekali. Dan semuanya enak. Nah, hanya saja perlu langkah khusus untuk mempelajari kopi yang mana yang kira-kira masuk ke lidah orang Spanyol. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, orang Spanyol ini mungkin ya karena warisan budaya Arab suka sekali jagongan, ngobrol di kafe. Sekarang kan kafe ya. Ya. Nah, misalnya ya, hampir di semua kantor itu ada kafe, atau di dekat kantor itu pasti ada kafe. Jadi orang Spanyol ini baru datang ke kantor, dapat 2 jam aja, keluar ngerokok, terus ngopi, ngobrol ya di warung kopi. Habis dapat setengah jam, 1 jam, balik lagi ke kantor. Nanti waktu makan siang, keluar lagi, makan siang, ngobrol lagi. Ya, nanti masuk lagi. Nah, kalau malam gitu, seringkali juga pulang kantor tidak langsung pulang ya, karena tidak ada yang masak di rumah ya. Nah, mereka jagongan lagi di rumah makan dengan teman-temannya baru pulang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja ya orang Spanyol ini belum ngerti kopi. Orang Italia jauh lebih maju ya, ngerti kopi enak, kopi setengah enak atau tidak enak. Orang sini tidak ngerti, pokoknya asal kopi. Nah, hanya saja perlu difahami juga, orang Eropa pada umumnya kalau kirim kopi ke sini, kopi bubuk pasti tidak mau, gitu. Nah, kenapa? Mereka ingin yang masih utuh, ya. Nah, kalau mengirim kopi yang masih utuh itu, maka itu ya, bagi barista-barista sekarang yang jualan kopi di sini, pasti mesin kopinya itu walaupun simpel, sederhana, itu kopinya itu nampak transparan gitu. Jadi yang diproses, yang akan diminum itu kelihatan, orang bisa yakin oh ini memang bukan dicampur, dan yang kedua kualitasnya ya, ukurannya sama, kemudian dimasaknya sama. Itu yang perlu diketahui. Nah, yang kedua, bagi orang Eropa minum kopi itu seperti kita makan durian ya.
Kalau makan durian langsung dibelah ya, dari duriannya dimakan, itu rasanya jauh lebih enak daripada dibelah kemudian diplastikin kemudian dijual dalam bentuk potongan-potongan itu. Nah, kira-kira suasananya seperti itu kan, itu ada yang hilang gitu, ada yang kurang. Kira-kira itu. Nah, yang lain yang perlu difahami kalau jualan kopi di sini, story-nya harus jelas. Gitu, harus dicantumkan karena orang sini selalu ini bertanya, ini kopi misalnya asalnya dari mana, dari Aceh, Acehnya mana gitu, misalnya Gayunya mana, gitu dikejar terus. Bahkan kalau ada cerita sampai nama petaninya, berapa luas lahannya, itu akan jauh lebih menarik gitu. Karena mereka bukan hanya rasa yang mereka kejar, tapi juga ada memori yang ingin mereka kenang dan ketahui. Nah, ini contoh sederhana. Nah, sementara ini mereka import kopi dari Brazil atau dari negara-negara Amerika Latin, begitu. Nah, belakangan ini ada import yang turun karena katanya di sana hama, dan sekarang mereka juga kekurangan sehingga nyari di mana-mana. Nah, ini sebagian kopi Indonesia sudah masuk, tapi belum sampai ada kafe khusus yang menjual kopi Indonesia. Karena itu saya berusaha meyakinkan sejumlah pengusaha sekarang di sini untuk bikin kafe, paling tidak modelnya lah 1-2. Saya nanti kan orang mengenal, tadi ini bisa berkembang. Nah, selain kopi, menarik, Pak Mulas, nanti ke depan kita juga bisa bikin bisnis UMKM forum dari diskusi ini ke depan, sehingga nanti kita kumpulkan para pengusaha-pengusaha kopi begitu ya, biar frekuensi kita lebih mengental gitu ya Pak Dubes, nanti insya Allah ke depan, karena ini menarik sekali nih teman-teman sekalian. Tadi juga Pak Dubes sampaikan bahwa potensi untuk buat kafe Indonesia di sana. Baik, ini nggak apa-apa ya, jadi kita sambil ngobrol, kalau ada mau nanya silakan. Nah, selain kopi juga saya lanjutkan sedikit. Yang menarik adalah bumbu ya. Kita sebutnya spices ya di sini ya. Rempah-rempah lah ya, rempah-rempah. Nah, bagi orang Eropa, rempah-rempah itu bisa berfungsi 3. Yang pertama sebagai bumbu masak. Nah, hanya saja orang Eropa sini kan lidahnya itu light ya. Jadi tidak boleh terlalu kental ya. Kalau restoran Padang kita itu, bagi mereka terlalu tajam ya. Apalagi kena cabai, mereka langsung wajahnya merah, air matanya keluar. Nah, ini kan harus ada upaya untuk mengerti levelnya di mana mereka. Tapi sekarang anak-anak muda itu kan pintar. Jadi misalnya kalau ayam geprek gitu, ada level 1, ada level 2, level 3, gitu. Sehingga yang pesan itu tidak dipaksa, sesuai dengan selera penjualnya. Nah, ini dari sisi bumbu. Tapi juga bisa dalam bentuk suplemen kesehatan. Karena mereka ya meyakini rempah-rempah itu memiliki fungsi menjaga kesehatan sangat penting. Banyak sekali riset misalnya ya tentang bagaimana zaman Fir'aun dulu menggunakan rempah-rempah bukan saja sebagai untuk pengawet ya, pengawet makanan, pengawet mayat gitu, tetapi juga sebagai bumbu masak. Ini banyak sekali riset yang mereka percaya itu juga sebagai obat yang mujarab. Ketika istilah Black Death sini terjadi ya di Eropa, jutaan orang meninggal seperti COVID itu, Asia tidak kena sama sekali. Nah, walaupun mereka waktu itu karena riset belum maju ya, peralatan juga masih terbatas dan gerakan manusia. Nah, mereka bertanya, kenapa orang Asia tidak kena gitu ya. Artinya ada imunisasi diri yang menyebabkan. Nah, mereka berkesimpulan ini karena rempah-rempah gitu. Nah, yang terakhir, rempah-rempah sebagai alat kecantikan.
Nah, rempah sebagai alat kecantikan itu sekarang trennya meningkat karena kosmetik-kosmetik yang sifatnya kimia itu mulai ditinggalkan. Orang Eropa ingin kembali ke alam, ya. Nah, karena itu produk-produk kimia, apalagi yang merusak lingkungan, itu mereka tidak suka. Nah, sebaliknya produk-produk yang ramah lingkungan itu mereka suka, termasuk yang terkait dengan kecantikan. Karena efek-efek terhadap kulit manusia menimbulkan kanker itu sekarang sudah sangat maju di sini, orang mengetahui. Karena itu sekarang orang ingin kembali ke alam. Nah, ini potensi-potensi sebetulnya banyak sekali yang bisa dibicarakan, tetapi saya kira forum yang terbatas ini tidak mungkin untuk membahas semuanya. Pertama, masalah kopi, ya. Coba Pak Samsul bicara pada pimpinan UMM. UMM itu kan besar sekali, duitnya juga banyak, gitu ya. Nah, coba bereksperimen, bikin kafe di sini, kemudian mahasiswanya, ya, yang relevan dimagangkan di sini, gitu. Jadi saya yakin disuruh bayar juga mau, ya. Magang di sini artinya di samping untuk mengajari bagaimana berjualan di Eropa, gitu, ya. Tetapi juga sekaligus mencoba unit usaha. Nah, sambil mencari bentuk, ya, riset dilakukan. Kalau sudah menemukan bentuknya, ini kalau di sini bisa di franchise. Nah, kalau orang sini sudah percaya, suka, waduh gampang sekali. Nah, ya, bisnis franchise kan sekarang gede sekali, ya, tahulah teman-teman yang ngerti itu. Orang baru tanda tangan di awal sudah nyerahkan duit gede, misalnya begitu. Nah, yang kedua masalah indeks kebahagiaan, terus terang saya tidak hafal. Tetapi di kota-kota di Spanyol ini kakek-kakek, nenek-nenek jalan-jalan di mana-mana. Pertama itu aman dan banyak sekali saya lihat, dan tidak pernah saya lihat di Indonesia, ya. Di Indonesia apalagi di kota besar, ya. Orang tua kan takut keluar rumah, ya. Kendaraan ngawur-ngawur, ya, misalnya di Jakarta paling sederhana, ya. Kalau saya suka dulu masih pemuda Muhammadiyah itu suka naik bis Mayasari Bakti, ya. Saya kan tinggal di Cililitan, kalau ke Menteng itu paling praktis naik itu. Nah, bis itu pertama tidak disiplin, berhenti di tempat berhenti, itu yang pertama. Nah, yang kedua seringkali menaik turunkan penumpang tidak berhenti betul, orang disuruh lompat untuk naik, ya, atau bis tidak mau berhenti, hanya mengurangi kecepatan, orang disuruh lompat untuk turun. Itu kan berbahaya sekali. Nah, di sini tidak ada itu, ya. Ya, lampu merah ya berhenti semua. Bahkan pejalan kaki itu menjadi sangat istimewa. Istimewanya apa? Kalau dia nyebrang, itu kendaraan dari jarak jauh udah berhenti, gitu. Nah, karena mereka menghormati pejalan kaki. Jadi prioritasnya pejalan kaki paling tinggi, kemudian mereka yang naik sepeda, sehingga pejalan kaki maupun naik sepeda itu aman sekali di sini. Tidak ada cerita naik sepeda ditabrak mobil, di sini nggak ada. Nah, begitu juga ya, pejalan kaki ditabrak motor tidak ada, karena mereka jalan aman. Nah, banyak sekali kakek-kakek, nenek-nenek di sini bergandeng tangan, ya, berjalan di taman, ke mall atau ke ke tempat-tempat misalnya ya, kota tua yang banyak dikunjungi. Mereka bisa menikmati, kira-kira itu suasananya. Nah, kalau angka-angka saya kira di Google sekarang banyak sekali yang menjelaskan. Tetapi keyakinan saya kan banyak sekali mengunjungi negara barat maupun negara muslim, ya. Usia harapan hidup itu rata-rata di negara muslim rendah. Pendek-pendek umurnya orang di negara-negara Islam, ya. Sementara di mereka panjang-panjang.
Nah, menurut hemat saya ada banyak faktor, tapi yang paling sederhana karena faktor ekonomi ya, kesejahteraan. Kalau orang punya uang itu kan berobat itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik. Nah, di sini asuransi kesehatan itu sudah semua orang ikut asuransi kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dibeda-bedakan. Dan sakit apapun itu pasti diobati, kira-kira itu. Nah, yang kedua juga asupan ya. Kalau orang punya duit itu kan makanan yang masuk itu bukan hanya mengenyangkan tapi bergizi gitu, dan seterusnya ya, taat misalnya makan buah, sayuran, daging dan sebagainya. Nah, sementara di banyak negara muslim itu kan yang penting kenyang gitu ya. Nah, ini saya kira faktor-faktor ini, belum lagi kemampuan menata ya manajemen kota, mindset masyarakatnya, menghormati orang lain dan seterusnya, ini juga ikut. Nah, sehingga kalau kita mau jujur ya, nah negara-negara muslim itu jauh ya, usia harapan hidup itu tertinggal dibanding negara-negara barat khususnya atau termasuk Spanyol. Nah, ini kita harus berani introspeksi diri, jangan mengkambing hitamkan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan ya. Masa Tuhan dibilang ini dunia untuk orang kafir, akhirat nanti surga baru untuk orang Islam, siapa yang menjamin ya? Saya sering marah sama mahasiswa saya dulu ya, kalau kelakuan kalian mursal ya, mana mungkin masuk surga. Orang di dunia aja sudah melarat, apalagi di akhirat. Nah, ini kadang-kadang kita menyalahgunakan ya paradigma agama atau menginterpretasikan ayat-ayat secara salah ya. Nah, padahal spirit Al-Qur'an itu tidak begitu ya. Doa safu jagatnya kan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Nah, tapi kan seringkali kita excuse ya kelemahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, tidak mau diakui, terus menyalahkan orang lain, mengkambing orang lain, termasuk juga menyalahkan Tuhan, hitamkan Tuhan. Coba kalau bicara masalah takdir ya, wah saya ini sudah ditakdirkan miskin, wah saya ditakdirkan bodoh, wah saya ditakdirkan menderita penyakit ini, itu bukan takdir ya. Nah, ini yang harus walaupun di Muhammadiyah sudah sangat maju dalam konteks ini dibanding yang lain, tapi masih ada juga yang begituan. Ini sudah takdir dan seterusnya lah ya. Ini saya kira ini PR besar kita lah. Pertama, apa yang perlu atau apa yang bisa dipelajari dari Spanyol ini untuk Indonesia? Saya kira Spanyol adalah sebuah negara yang sangat sukses mengembangkan wilayahnya atau negaranya sehingga menjadi destinasi wisata dunia. Perlu diketahui bahwa di dunia ini yang nomor satu itu Perancis, yang nomor dua Spanyol. Itu sebabnya kantor UNWTO untuk tourism itu berkantor di sini. Nah, saya selain Dubes Indonesia juga wakil tetap atau WATAP untuk organisasi PBB yang berhubungan dengan tourism atau turisme yang dikenal dengan nama UNWTO. Nah, bedanya antara Perancis dengan Spanyol, kalau Perancis itu turisnya sebagian besar datang ke Paris ya. Nah, ke wilayah lain kecil sekali atau signifikan bahkan tidak ada. Nah, sementara di Spanyol ini merata sekali ya. Di utara, di selatan, di barat, di timur merata. Nah, apa rahasianya? Karena bangsa Spanyol ini mampu berdamai dengan masa lalunya gitu. Jadi misalnya ya, Visigoth yang keturunan Jerman ya, dia tidak dendam ya, walaupun bahasa di sekolahnya masuk kategori penjajah gitu.
tapi warisan arsitekturnya, kemudian berbagai peninggalannya dirawat, dan itu menjadi komoditi jualan. Gitu. Nah, kemudian datang Islam, ya, yang sebagian besar sekarang berada di provinsi yang namanya Andalusia, seperti Sevilla, Malaga, Granada, dan Cordoba. Itu warisan Islam dijaga, dan itu menjadi komoditi dijual, ya. Sehingga orang-orang Islam datang ke sini. Kata kuncinya adalah berdamai dengan masa lalu. Walaupun kita sudah tahu lah ya kaitannya perang salib, pertempuran antara Islam dan Kristen di sini keras sekali ya, sampai ada yang istilahnya reconquista, inkuisisi dan seterusnya lah ya, itu bisa dibuka dalam buku sejarah, keras sekali ya. Nah, tapi mereka mampu berdamai ya. Walaupun prosesnya panjang, dan ini menjadi komoditi tertentu. Nah, yang lain kemudian memanage ya tempat-tempat wisata. Nah, termasuk sepak bola itu kan juga di manage sebagai sebuah unit bisnis yang luar biasa ya. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang sempat mengunjungi markas Barca atau Real Madrid ya, itu bisa merasakan, bisa melihat. Saya sering sekali mendapatkan undangan ya, tiket gratis ya untuk nonton pertandingan-pertandingan besar ya di Madrid ini, khususnya El Clasico ya. Itu bisa merasakan ya bagaimana ini unit bisnis yang menarik. Nah, saya kira dalam aspek ini kita harus mau belajar pada Spanyol ya. Nah, kemudian pekerja Indonesia tidak banyak ya. Jadi total orang Indonesia di Spanyol ini sekitar 1.400. Bahkan data terakhir kemarin saya diberitahu, karena ini menjelang pemilu, ada pendaftaran ulang malah menurun 1.200 katanya. Nah, bagi orang Indonesia memang Spanyol ini tidak terlalu menarik ya bagi pekerja. Karena apa? Pertama, secara geografis sangat jauh ya dari Indonesia. Orang Indonesia itu kan paling praktis kalau mau keluar negeri, milihnya Malaysia gitu ya. Gitu. Nah, lebih jauh lagi ya ke Timur Tengah lah gitu ya. Nah, ke Turki sudah sangat kecil, dan ke sini lebih kecil lagi. Aspek lain juga biaya hidup tinggi di sini ya. Itu juga yang menyebabkan para pengadu nasib ya, petualang itu tidak cukup berani ya, kecuali yang nekat gitu baru datang ke sini. Faktor lain bahasa. Orang sini jarang berbahasa Inggris ya, bahasa Spanyol. Karena itu saya harus mengalah di sini. Kalau tidak bisa berbahasa Inggris ya, kalau dengan dubes-dubes Timur Tengah saya berbahasa Arab, dan belakangan kalau dengan diplomat-diplomat Spanyol ya saya harus berbahasa Spanyol gitu. Nah, ini saya kira penting saya sampaikan bagi teman-teman yang mau datang ke sini ya, harus mau belajar bahasa Spanyol gitu. Nah, ini saya kira bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di perguruan tinggi bisa difikirkan ya, bagaimana misalnya ya barter guru. Bapak Ibu sekalian mengirim guru bahasa Indonesia ke sini, mereka suruh kirim guru bahasa Spanyol, pasti mau. Banyak yang mau ya. Nah, ini kan saling menguntungkan ya. Mungkin begini Bang Nasir, ini kan banyak yang berniat untuk menjalin kerjasama ya, dikoordinir saja gitu. Nanti ada paling tidak 2 diplomat senior di sini yang saya akan berikan namanya lewat Pak Nasir. Yang pertama atase perdagangan, silakan nanti berkomunikasi potensi-potensi secara detail sekali sehingga saat kesini nanti sudah memang penuh persiapan. Yang kedua bagian pendidikan ya. Nanti 2 nama ini saya berikan. Di sini juga bisa nanti mau berpartner dengan kampus
kampus mana, tentang pendidikan apa dan seterusnya ya. Nanti saya sampaikan lewat Bang Natsir, sehingga MOU itu tidak berhenti di atas kertas saja gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita mediasi, bisa nanti MOU itu ditandatangani di KBRI di Madrid antara siapa dengan siapa, atau antara universitas mana dengan universitas mana, baik terkait ekonomi maupun pendidikan. Nah, terkait dengan Islamophobia ya, saya tidak tahu ya kalau di wilayah Eropa yang lainnya. Saya memang menerima banyak sekali laporan dari negara-negara Skandinavia ya, terkait dengan Islamophobia. Tapi di Spanyol saya tidak merasakan ya. Nanti saya akan berikan video saya terakhir ya. Saya kemarin diundang oleh direktur World Islamic League ya, yang bahasa Arabnya itu Rabitah Alam Islami, yang berkantor di Madrid. Masjidnya besar sekali ya, bagus sekali, dan jamaahnya ribuan buka puasa. Tidak ada itu yang merasa tidak nyaman, tidak aman ya. Orang Spanyol juga fine-fine saja, sepanjang mereka tidak diganggu gitu ya. Jadi agamanya orang Spanyol itu HAM sebetulnya ya. Jadi kalau urusan agama dalam pengertian Katolik, Protestan, Yahudi, Muslim itu urusan pribadi, individu ya. Nah, silahkan saja masing-masing mengamalkan sepanjang tidak mengganggu. Nah, apa yang dimaksud mengganggu ya? Misalnya ya, kalau kita membunyikan, bikin pesta lah ya, membunyikan musik agak keras sehingga tetangga kita itu merasa terganggu. Itu urusannya bisa panjang, bisa dilapor polisi, bisa masuk ke pengadilan. Begitu juga kalau memasak ya, asapnya itu tidak boleh ke tetangga, itu sebabnya cerobong asap orang sini tinggi-tinggi sekali ya, sehingga buangnya itu ke udara tidak ganggu tetangga. Kalau asapnya mampir ke tetangga, tetangga bisa protes, itu bisa urusan polisi. Nah, di Indonesia kan sebaliknya ya. Kalau bikin hajatan ya, musiknya dikeras-kerasin ya, semakin keras itu sepertinya semakin hebat gitu. Nah gitu. Nah begitu juga kalau masak ya, sepertinya asapnya dikirim ke kiri kanan ya, supaya menikmati baunya. Nah ini kan masalah budaya ya, masalah mindset, masalah habit. Nah ini perlu difahami. Jadi sekali lagi saya tidak merasakan di sini Islamophobia itu. Nah karena itu kalau Bapak Ibu sekalian lihat video saya, banyak sekali yang kawin campur itu, dan bagi orang Spanyol masuk Islam itu tidak ada masalah. Ya, keluarganya senang ikut merayakan. Kalau itu kamu bahagia dengan itu, ya udah, kami juga bahagia gitu. Ya. Nah, agama orang sini adalah sepak bola. Ya. Menantu sama mertua bisa tidak tegur sapa kalau berbeda ininya, klub yang didukungnya, bisa begitu. Kalau masalah agama nggak ada masalah. Nah ini kira-kira hal-hal yang unik dan menarik dari Spanyol. Ingin tahu kalau di sana, di Spanyol sana, apakah ada pendidikan privat seperti di Indonesia seperti ini? Pak Dubes, terima kasih. Nah ini pertanyaan baru ya, saya terus terang tidak berani menjawab, tapi saya akan berusaha mencari tahu. Tetapi yang pasti begini, guru-guru di sini profesional sekali. Kalau namanya guru, pertama dia menikmati profesi guru, dan kemudian yang namanya guru, mereka sangat tekun, sangat detail. Ya, paling sederhana misalnya ya, saya punya anak yang bungsu sekarang umurnya 9 tahun ya. Nah itu
proses masuknya di sekolah itu dicek betul, ya, bahwa selama ini kemampuannya sudah sampai di mana. Kemudian anak ini kira-kira sementara ini berbahasa apa. Nah, kemudian setelah dinyatakan siap diterima, kita harus menandatangani begitu banyak, ya, hal, ya. Misalnya yang pertama, siapa yang boleh menjemputnya nanti di sekolah, gitu. Nah, yang kedua, orang tua atau pengantar tidak boleh memasuki halaman sekolah karena itu sepenuhnya otoritas guru. Kemudian yang ketiga, sekolah ini secara reguler memberikan laporan perkembangan anak. Kemudian sekolah juga minta orang tua mengikuti berbagai arahan dari sekolah. Orang tua boleh memantau perkembangan anak gitu, tetapi tidak boleh rame-rame, ya. Termasuk ayah dan ibu itu kalau mau memantau secara bergantian, misalnya mereka ada semacam ruangan, ya. Ada CCTV-nya, tapi kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana anak ini, ya, sejak masuk ke pekarangan, kemudian dia ada locknya, menaruh barangnya yang menjadi hak dia, kemudian bagaimana kemudian dia masuk ke ruang kelas, bagaimana dia berinteraksi dengan guru, kemudian waktu makan gitu, bagaimana dia makan. Nah, termasuk juga waktu ke WC dan seterusnya. Orang tua boleh lihat, tapi orang lain tidak boleh. Nah, gitu. Kalau ingin melihat bagaimana perilaku anak ini, perkembangannya dan lain sebagainya, sampai seperti itu. Nah, saya belum pernah mendengar sekolah di Indonesia seperti ini. Ini saya kira gambaran sederhana. Ya, kalau kita bicara farmasi di sini sangat maju sekali, dan masalah obat-obatan, ya, terkait dengan apa yang masuk ke tubuh manusia itu ketat sekali, ya, pengawasannya maupun prosedurnya, ya. Nah, sehingga ada jaminan, ya, apa yang masuk ke perut warga masyarakat Spanyol ini sesuatu yang sehat. Dan sebetulnya ini juga berlaku bagi restoran, rumah makan, ya, tidak mudah mendapatkan izin, ya, karena dipastikan apa yang dijual itu tidak mengandung bahan-bahan yang mengganggu kesehatan. Nah, kalau kita bicara di Indonesia kan sembrono sekali, ya, ikan berformalin dan seterusnya itu tahu, borang dan sebagainya itu kan pengawasan pemerintah belum sampai seperti di sini. Nah, kalau bicara bidan, di sini memerlukan banyak sekali, ya, dan di sini kekurangan, ya, dokter dan bidan itu kurang sekali. Karena apa? Memang perbandingan antara dokter bidan atau perawat lah, ya, itu dengan jumlah penduduk itu ini sekali kecil, tidak seperti di Indonesia, ya. Nah, sehingga bisa dipastikan setiap warga itu mendapatkan pelayanan yang maksimal, ya, baik rumah sakit besar maupun rumah sakit kecil. Nah, kalau berbicara pertukaran ini, saya harus jujur mengatakan bahwa di mata orang Spanyol itu Indonesia kualifikasi untuk pertukaran itu masih sangat rendah, sehingga mereka takut, gitu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau magang sini, mereka welcome, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau dosen itu bisa
khususnya yang terkait dengan humaniora ya. Misalnya kalau bicara masalah sosial, budaya, sejarah, termasuk juga agama begitu, mereka tertarik ya untuk melakukan riset di Indonesia, mau belajar tentang Indonesia. Tetapi kalau bicara masalah kedokteran, kebidanan, keperawatan, itu mereka masih belum yakin gitu. Ya, mengakhiri pertemuan ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian juga mau melihat kanal YouTube saya, karena banyak sekali informasi yang sudah saya sampaikan dan mungkin tidak atau belum disinggung di dalam diskusi tadi. Nah, termasuk masalah sepak bola. Apa permasalahan sepak bola kita itu secara khusus ada saya sampaikan ya, apa masalahnya, bagaimana solusinya. Coba kalau dicek ya, kanal YouTube saya itu Wisma Duta RI Madrid itu akan keluar. Sudah lebih dari 200 video. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lagi ngelamun bisa buka itu untuk memperkaya. Karena 2 jam rasanya tidak cukup waktu untuk membicarakan banyak hal. Nah, yang lain yang perlu saya sampaikan, peluang kerjasama pendidikan menengah juga terbuka. Saya sudah mulai menjalin kerjasama dengan sebuah sekolah yang cukup bergengsi, bertaraf internasional, siswanya SMP dan SMA dari seluruh dunia. Mereka ada yang boarding, ada yang juga tidak. Dan kepala sekolahnya mu'alaf, ya, istrinya orang Indonesia. Ini bisa dikemas dalam bentuk study tour, ya. Misalnya libur sebulan, ya. Siswa kita ini sesuai namanya study tour, misalnya di sekolahnya seminggu sampai 2 minggu supaya merasakan bagaimana suasana sekolah di Spanyol. Nah, 2 minggunya tour gitu ya, ke Cordoba, Sevilla, Granada, Barcelona. Silakan ya anak-anak gitu, karena tour sendiri memberikan inspirasi. Ya, bagaimana Islam dulu di sini, bagaimana Spanyol sekarang, bagaimana Stadion Bernabeu, ya, dan seterusnya. Ini untuk memberikan mimpi-mimpi kepada mereka supaya mereka punya keinginan sekolah di luar negeri, di Eropa. Ini kan akan memotivasi belajarnya lebih, ya. Nah, ini juga bisa dikemas, ya. Katakanlah kalau bekerja sama dengan travel tertentu yang bisa membawa 10 atau 15 siswa, satu pembimbingnya gratis. Itu kan bisa juga untuk melihat. Nah, ini persyarikatan, ya. Bisa untuk mengembangkan ini. Nah, lepas dari semua itu, ya mohon juga dukungannya, bagaimana mensosialisasikan ini khususnya di kalangan sekolah-sekolah Muhammadiyah atau sekolah Muslim pada umumnya, ya, mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sehingga kemudian kita ini bisa memberikan makna lebih daripada hanya seorang guru atau seorang pimpinan media atau seorang pimpinan lembaga pendidikan dan seterusnya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya sudah kirimkan ke Pak Natsir 2 nama itu yang bertanggung jawab dengan terkait ekonomi bisnis dan juga yang terkait pendidikan. Silakan berkomunikasi, ditanya sedetail mungkin. Nanti pada tahap-tahap tertentu ya saya akan ikut membantu.